Oh, sebentar, tunggu. Udah. Jadi yang nutup surface itu bisa belakangan ya, Kak ya? Bisa body dulu ya? Halo. Halo? Iya, malah aku yang bilang. Jadi, di sini tuh intinya dari 28 itu kan materi biasa ya. Itu halaman 28 menyesuaikan atau menuntut supaya lebarnya itu sama dengan yang digambar. Karena yang awal itu kan kita gambar tanpa ada ukuran. Yang ini itu harus ada ukurannya. Ukurannya di halaman 28. Ini sama ini. Tapi ukuran ini rasanya nanti kamu bisa masukin sendiri lah istilahnya. Kita langsung ke operasional teknisnya aja. Desain study, create design study kan pakai dari insert add. Ini yang apa ini? Untuk desain study. Nah, jadi aku tadi bikin yang aku bilang di awal, bikin filenya yang nggak dipisah. Soalnya apa? Untuk khusus desain study, yang bagian hull itu harus utuh. Waterline ke atas itu masih ada, dan dia jadi satu kesatuan sama yang bawahnya. Iya. Hmm. Ini yang masih utuh ya, Kak ya? Ya, nanti aku kirimi filenya juga. Terus di materialnya juga, kalau aku ngecek itu dia nggak ada jenisnya. Padahal di SolidWorks itu harusnya dikasih materialnya. Dan juga menurutku ini teori pendekatan sih. Karena untuk desain study itu kita harus solid body. Dalam artian apa? Hull-nya itu suatu bentuk material padat. Padahal di kapal kan dia cuma cover-covernya aja kan. Di dalamnya nanti ada rangkanya kan. Atau emang itu material utuh? Nggak utuh, Kak. Di sambungan sih. Iya kan, sambungan kan. Iya. Itu nanti kaitannya ke berat. Karena di sini tuh beratnya itu 500 apa 5 juta kilo sekian gitu. Itu pun materialnya aku setting aluminium kan nggak mungkin kan bawa kapal aluminium. Iya. Terus ini yang jadi agak tricky-nya. Desain study. Kita di desain study ini adalah fitur yang berguna untuk desainer. Jadi kadang desainer ini bicara secara overall dulu ya. Misalkan aku mau bikin botol kaleng minuman. Kayak misalkan Fanta yang kalengan-kalengan besi. Itu aku bikin desainnya panjang, lebar, tinggi. Nah, ternyata setelah diproduksi massal, dia itu butuh tuntutan. Beratnya nggak boleh lebih dari sekian gram. Kenapa? Karena nanti masuk ke pengirimannya terlalu berat. Lebarnya ini nggak boleh, diameternya nggak boleh lebih dari sekian. Karena nanti waktu masuk mesin susah. Tingginya dia nggak boleh kurang dari sekian. Soalnya nanti tutupnya nggak bisa dipasang. Nah, daripada kita melakukan trial satu-satu, itu trialnya akan dilakukan oleh desain study. Jadi SolidWorks sebagai platform untuk desain, selain dia bisa mendesain gambar, dia juga bisa melakukan fungsi
fungsi yang lain, contohnya pembelajaran desain atau desain study. Terus yang kedua, simulasi aliran fluida atau flow analysis. Nah, di sini ada 4 panel. Variable view, tabel view, sama result view. Ini lihat dari yang sudah jadi. Otomatis kalau kamu bikin dari awal, semuanya belum keisi. Kita mulai dari variable view. Variable view kan kamu udah bisa buat kan. Cuma angkanya nggak bisa kepasang. Benar ya? Iya, Suaraku lancar tadi. lancar, Kak. Ini dia juga nggak disebutkan di modul. Seperti yang aku bilang kemarin, modulnya itu mensyaratkan seolah-olah mahasiswa atau subjek yang belajar ini tuh udah paham SolidWorks. Di sini di variabel view itu ada variabel constraint goals. Constraint itu sama kayak di model matematika analisis biasa. Constraint itu adalah syaratan atau batasan. Variabel itu adalah nilai-nilai yang dipakai. Nilai yang aku kirim ke kamu di WhatsApp tadi itu kurang sesuai karena di PDF itu menampilkan hasilnya optimalnya itu ada 9. Ini kelihatan nggak? Yang hijau-hijau. Iya, kelihatan. Nah, yang kamu nggak tahu, yang di skip aja itu minus 0,3 ini nilainya. Iya, aku nggak Tahu tahu ya? itu. Iya. Ya, tapi berarti nanti harusnya ini kan hasilnya ada 9. Karena kita melupakan satu nilai itu tadi, hasilnya berarti nanti 8 ya. Ini kesepakatan awalnya udah kayak gitu. Iya. Nah, balik lagi ke pembelajaran desain atau desain study. Ini misalkan, ini kan filenya aku bikin nama baru kan untuk desain study karena emang harus jadi satu file. Kelihatannya dari toolbar sini. Ini kan ada annotation solid body. Solid body-nya itu cuma satu yang aku pengen kasih tahu kamu tadi. Berarti dia itu nggak terbagi menjadi sekian part terpisah. Melainkan dia udah jadi satu kesatuan whole kapal. Jadi udah digabung, udah dijahit, udah di-knit. Itu Dan juga ngenitnya dalam gimana itu, Kak? ngenitnya ya. Knit itu prinsipnya gini. Waktu kamu mirror, kan kamu udah knit surfaces ini kan, udah dicentang kan. Udah, Kak. Nah, berarti produk yang akan di mirror dengan hasil mirrorannya itu menjadi satu kesatuan. Ya. Terus sebelum dijahit atau di knit, itu dia ada 3 susunan. Yang pertama, surface plane ini. Yang di belakang sini. Itu Terus kakak bikin yang belakang itu langsung satu kesatuan apa di mirror lagi, Kak? Aku bikinnya langsung Oh, soalnya. yang belakang langsung. Langsung ditutup biasa kan, terus di surface loft biasa kan, langsung. Ya, surface loft biasa. Ya. Ini mana? Surface plane belakang. Oke. Belakang. Ya, gini. Jadi aku bikinnya gini, coba dari awal ya. Kita edit sketch. Aku itu cuma bikin garisnya ini aja. Pandangannya diatur dulu. Nah, garis ini aja, atas. Terus ini diklik garisnya. Kan ini ada 3D-nya kan. Ya. Kamu klik garisnya ini.
Terus kamu klik convert entity, itu akan memindahkan objek 3D menjadi garis. Nah, udah keluar garisnya, kelihatan? Semula kan nggak ada garisnya ini, sekarang jadi ada garisnya ini persis sesuai kontur bendanya. Terus tinggal Ya. di mirror aja. Entity to mirrornya ini, mirror about ini. Terus di surface biasa. Pembuatannya udah jelas ya. Yang atas juga udah bisa apa belum tadi? Belum Kak, yang atas. Aku kan bikin garis lagi, tapi nggak sesuai jadinya sama bentuk badan kapalnya, karena bentuk badannya kan aku edit sedikit. Oh, oke. Untuk kelancarannya mending ini aku stop terus nyelesain desainmu dulu aja gimana? Boleh Kak? Di share dulu. Kamu yang Boleh. screen share. Di allow Kak? Udah. Berarti kalau yang nutup ini untuk yang flow simulation ya? Tutup. Maksudnya? Yang nutup atasnya. Oh, nutup atasnya semuanya. Yang Oh, enggak, yang untuk flow simulation itu yang bagian waterline KVL ke bawah. Kan di instruksi modul kan dia harus misah. Waterline ke bawah itu part 1, waterline ke atas part 2. Jadi ada dua bagian kapal gitu loh. iya. Udah screen share. Belum Kak, sebentar. Sensory. Langsung interest mentok ya. Kamu di Rusianya itu di bagian mana ya? Dekat Korea Utara Kak. Oh, makanya kok GMT-nya lebih duluan. Iya. Mirip Jepang GMT-nya. Kamu besok libur kan? Oh, masuk sih ya. Jam berapa? Siang jam 3, berarti jam 12 WIB. Steammu itu nggak pernah offline ya? Enggak. Sama Discord. Nyala terus. Itu di sana suhunya minus 12 derajat. Iya, lagi anget ini. Ini tadi aku berarti salah ya Kak ya, bikinnya ya. Coba edit sketch di bagian itu. Kamu menentukan mengira itu salah itu karena apa? Karena aku nggak pakai garis kayak tadi, langsung aku Bikin garis dari awal. bikin garis yang ini, sininya Oh, langsung aku surface loft. dihapus saja nggak apa-apa. Oh ya, kalau ini menurut rencanaku hari ini itu maksimal 2 jam dulu gimana? Iya nggak apa-apa Kak. Harusnya udah sampai ke yang gambar kan targetnya yang 21 sampai 38 itu kan gambar sama ukuran optimalnya kan. Iya. Di spasi normal tuh. Tadi yang mana Kak ini terus?
convert entities Oh, ya. iya. Udah. Di spasi normal tuh aja biar pandangannya enak. Loh, gimana itu maksudnya gambarnya? Oh. Pandangan belakang, ya. Di spasi terus normal tuh. Iya kan? Nah, kan kamu tadi udah pencet convert to entity-nya udah selesai ya? Nih, Kalau convert to entity itu syaratnya garisnya dulu yang mau di-convert diklik terus baru diklik fiturnya. Tapi edit sketch dulu. Ini kan belum ke menu sketch kan? udah ini Kak. Tuh. Belum. Di kanan nggak ada simbolnya itu keluar dari menu sketch. Oh, udah ini udah. Oh, bukan gini maksudnya. Coba kamu close dulu. Discard. Changes. Udah. Nah, stationmu yang paling belakang yang mana? Ini Kak. Di Garisnya station maksudnya. yang paling belakang? Garisnya. Iya, ya. Ya. Itu kamu klik kanan di stationnya, terus pilih yang create sketch. Di stationnya, di stationnya. Di stationnya diklik kanan. Ya. Terus create sketch. Jangan mencet yang sketch-nya tadi, tapi di stationnya, di plane-nya, plane. Nah, di situ klik kanan. Nah, itu create sketch. Benar tadi. Nge-lag ya Kak ya. Aku jadi bingung. Iya, ngelag. Coba sebentar ya Flipboardmu pelan-pelan. yang ngelag ya? Ini. Bukan garisnya, stationnya. Oh, Stationnya kamu klik ini kanan. station. Ya, create sketch. Yang ini. Sketch. Ya, ya, Ini ya. ya. Udah. Terus di normal tuh. Nah, Normal tuh ini kamu gambar dari depan dia. apa? Oh, giniin aja deh. Udah. Udah Kak? Terus? Halo? Ya. Udah? Halo ya. Udah. Kamu bikin garis yang atas. Yang lurus dari atas. Nah. Udah kan? Udah. Terus di escape. Kamu klik, iya itu diklik. Terus multi selection yang sampingnya juga diklik. Sekalian aja. Nah, terus convert entity. Nah, Oh, udah ini. kan? Nah, terus Udah. close. Ya, simpan. Kamu klik sketch 53. Ya. Terus pencet feature surface. Create surface. Yang gambarnya kotak pojok kiri. Kotak. Enggak. Itu benar diklik itu terus. Nah, planar surface ya. Oke. Yes. Terus sekarang tinggal nutup atasnya ya.
Itu sketch-sketch yang nggak berguna dihapus aja. Udah Kak. Yang bagian love depannya itu hilang apa kamu hide? Hide. Oh, coba ditampilkan aja. Nah, oke. Terus kamu klik di deck, terus diklik kanan, create sketch. Paling atas deck kan? Ya. SolidWorks ini yang nge-lag ya? Kayaknya koneksi Kak. Jauh soalnya. Oh. Bentar. Aku nyesuaiin jaringan dulu bentar. Oke. Di normal tuh. Lihat dari atas ya Kak. Iya, lihat atas. Udah. Yang lurus kamu gambar manual, yang belok-beloknya kayak kamu convert entity kayak yang belakang tadi. Oh, atas ke bawah nggak usah, cuma garis tidur yang di paling bawah aja. Jadi kamu cuma buat bidang tertutupnya istilahnya. Itu nggak usah digambar. Oh, Kayak nggak yang usah. tadi loh, yang bawah. Bawah aja, bawah yang horizontal. Yang pendek di Oh, bagian yang belakang ini kapal. ya. Ya. Ini pandangan bawah apa atas ya? Atas Kak. Oh ya benar ya. Duh, salah lagi. Nah itu kurang ke sana Pak. Ya. Kalau salah dihapus relationnya aja, dipanjangin garisnya bisa di drag. Nah udah. Nah, udah Kak. Ini ya. Nah udah. Kamu lihat planar surface lagi. Liuran. Kok ininya ngikut ya? Enggak ya? Enggak. Di save sketch dulu aja. Kalau sketch sudah selesai kan, di save sketch. Nah, terus planar surface. Nah, udah tutup kan? Voila. Di save dulu aja. Udah. Udah. Terus kamu klik di. Oh, kamu belum ada tab surface ya?
Di bidang kosong sini, di bagian menu atas bawahnya search comments. Kursormu arahin ke situ. Bawahnya Komen search comment. Search ya. comment ya, di bawahnya. Terus tab surface kamu klik. Surfaces ya. Nah, kamu masuk ke menu surfaces itu. Need surface kanan. Iya. Kamu gap controlnya di uncheck. Jangan dicentang di kiri. Harusnya kamu tinggal mencet semua permukaannya. Nah. Create solid dicentang, merge entities dicentang. Udah di oke. Nah, ini udah jadi satu solid body. Cara ngeceknya gimana? Kamu lihat di bagian scroll atas. Oh, ini buat nge-save workmu ya? Iya, buat bikin PPT-nya. Oh. Oh, kamu pakai itu tuh. Harusnya pakai Windows Shift S kan bisa juga kan? Enggak, tadi di screenshot-nya kan. Iya. Udah, Kak. Terus kamu scroll ke atas itu. Nah, itu Oh, kan ini solid ya. bodies-nya udah satu kan? Ya. Oh, iya. Nah, terus ini kamu stop share dulu. Filenya ini dikirim lewat WhatsApp. Nanti aku ngajari desain studinya dari awal, ini kan lebih enak. Ya, Kak. Oke. WA. Kuliah pagi jam berapa? Pagi nggak ada sih, Kak. Jam berapa malam? Siang? Biasa saya sore jam 12 baru mulai sampai malam. Oh. Karena beberapa udah selesai ujian, mungkin udah berkurang sih. Cuman kan sebenarnya yang ini deadline-nya besok. Cuman nanti aku kumpulin dulu ala kadarnya. Terpas pas presentasi ya, kalau udah ada updatean keluarin. Oh. Ini ya yang punyamu ya? Si loading. Iya, Kak. Udah bisa ya? Kamu di sana internet? Ya, Di sana internetnya pakai apa kamu? WiFi, akses point, seluler? WiFi, Kak. WiFi-nya asrama. Oh, ini asrama. Iya.
internet connection unstable. Wait. Bentar ya. Oh, ini sketch apa ya? Oh, sketch 3 tapi nggak kepake. Kan udah sampai sini. Terus kita lanjut ke desain study tadi. Insert new design study. Add. Nah, variabel ini cara ngecek variabelnya itu juga salah satu kekurangannya modul. Harusnya di awal itu kan tadi kan aku udah bilang diberi ukuran kan. Iya. Ini harus ngedit dari bagian love pertama. Love pertama, sketch 1. Nah, di sketch 1 ini, edit sketch. Ini aku menyesuaikan internetnya yang kayak gini. Nanti aku tutorialnya bakal lebih pelan-pelan. Kan ini garis kapal dari pandangan atas ya. Iya. Nah, terus stationmu yang paling belakang station berapa ya? Station 1. Station 1 di show. Nah, terus kamu udah pernah memberi pemberian ukuran belum di SolidWorks? Belum. Nah, kamu klik yang namanya ini Smart Dimension. Udah klik kan dia ganti fiturnya ini kan ada gambar ukuran ya. Iya. Kamu klik titiknya ini sampai ke sini. Nah, ini adalah total panjang kapal. Oh, dimension driven. Itu di oke ya, Kak. Make dimension driven terus oke. Oh, jangan, kalau dimension driven nanti nggak bisa didesain tadi. Gimana cara? Oh, I see. Yang bisa di sini kayaknya panjang, aku cek dulu, terus lebar mana ya? Kamu plane lebar itu pakai side plane ini ya? Iya. Starboard, mid, Starboard aku show.
Terus di bagian surface tadi, sisi lainnya starboard ada nggak? Starboard kan yang sebelah sini, sebelah sananya apa? Sebelah sananya saya nggak bikin, Kak. Cuman nge-mirror doang. Oke, oke. Bentar. Starboard kamu kasih jarak berapa? 3,12. Berarti DP aku kasih plane 3,12. Di flip offset. Aku tulis kiri ya. Terus kamu ngedit di bagian ini, sketch midship. Wah, kenapa di sini dimensinya driven semua ya? Ini paling yang bisa langsung dimasukkan itu adalah parameter tinggi. Model dimensionnya kan model. Value-nya. Kamu pencet deck. Karena kan tinggi itu kan dari bawah ke deck kan. Ya, Oh, deck-nya belum aku show. Nah, kamu klik deck-nya, terus nanti dia keluar ukuran. Nah, yang diklik itu ukuran dimensioningnya atau pemberian ukurannya di sini. Value-nya keluar jadi 3,4 kan? ya. Ya. Terus lagi panjang. Panjangan berarti dari depan sampai belakang. Station 1 sama station paling pojok itu station berapa? Depan. Station 12 berarti. Nah, ini kan 15. Padahal kan harusnya panjangnya sekitar 30-an. Iya. Kamu berarti ini waktu gambarnya itu ada yang kelebihan. Nah, coba cek di error. Relation-nya kenapa nggak keluar?
Nah, kan aku tadi udah ngapus relation di paling pojok ya, kelihatan nggak tadi? Iya. Relationnya itu kita gantikan sama dimensioning. Kan kalau dihapuskan berarti titiknya ini warnanya jadi biru kan, bukan hitam kan? Iya. Nah, kita pencet Smart Dimension untuk mencari panjang kapal. Rumusnya berarti dari titik paling depan tadi ke titik paling belakang. Rumusnya ingat, kalau desain study itu nggak boleh ada fixed dimension. Soalnya nanti nggak bisa kebaca. Oh. Setelah itu ada ukurannya, kita baru bisa mencet di variabel desain study. Coba kita lihat variabelnya. Panjang. Nah, ini kan 15 kan? Bisa tak ganti ke 27,5. Apply, oke. Jadi memang memasukkan nilainya itu dengan memilih ukuran. Berarti kita melakukan hal yang sama untuk gambar di midship. Nah, midship ini dihapus relationnya, coincidence-nya. Pojok atas ini kelihatan yang mau aku hapus ya. Ya, kelihatan, Kak. Nah, terus kita ukur dari pojok ini ke pojok ini. 6,24 lebar kapalmu. Oke. Terus kita add parameter, berarti lebar. Kita pencet ukuran yang 624, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Terus tadi yang draft itu dari bottom ke waterline. Kalau dari bottom ke waterline, kamu tinggal nge-show di shear yang bagian waterline full. Kamu klik bidangnya, plane-nya. Nah, ini keluar ukuran 2,4. Kelihatan ya? Ya, kelihatan, Kak. Apply, oke. Terus kamu masukkan di sini, tadi itu kan baru didaftarkan. Sekarang dimasukkan. Graf panjang. Kelihatan ya? Ya. Step ini adalah jenis skenarionya. Semakin rinci stepnya, itu semakin banyak skenarionya. Karena nanti kan dia ngecek kalau ukurannya, misalkan tingginya itu aku klik ya. Tingginya kan dia berapa? 3,4 kan? Itu di gambar. Iya, 3,4. Nah, di sini ada minimal 1,7, di sini ada maksimal 5,1. Total skenario yang akan disimulasi ada 81. Tapi kamu coba rubah tingginya dari 34 itu misalkan variasinya 3,3 ke 3,6, 3,5. Dengan tingkat step kenaikan 0,2. Skenario ini nanti bakalan lebih sedikit. Iya kan? Iya. Yang lain kamu bisa atur sendirilah. Karena kan sebagai desainer kapal, kamu yang lebih paham ilmunya daripada aku. Variabelnya clear ya? Ada yang mau ditanyakan? Clear sih, Kak. Clear. Sementara clear ya. Oke. Fitur dari desain study itu ada 3. Variabel, kemudian constraint, kemudian yang ketiga goal. Variabel itu angka yang akan berubah. Constraint itu adalah batasan atau syaratnya. Goal itu adalah tujuannya. Tujuannya di sini
kalau menurut modul itu adalah berat kapal. Dalam artian berat hull-nya itu nanti nggak boleh lebih dari berapa, atau harus berapa, atau dan sebagainya. Untuk mendaftarkan constraint, kamu di sensor. Di menu sensor ini udah pernah bikin atau belum? Belum sih. Nah, ini aku kosongkan sensornya ya. Delete. Iya. Itu tadi Ya. bikin salah itu. Makanya Sebenarnya kalau kamu nyoba-nyoba. udah ada sensor SolidWorks-nya, lebih enak sih. Add sensor. Terus mesh properties, mesh. Nah, di sini kan ada beratnya itu kan 380.000 kilo. 380.000. Kamu kasih alert. Alert itu notify me if the value, pilihannya ada banyak. Jadi kamu mau di notify kalau greater than, less than, exactly, not greater than, dan sebagainya. Iya. Karena ini kan nanti goalnya. Itu kamu tulis is greater than aja. Jadi kamu membatasi kapalnya itu lebih berat daripada 400.000 kilo. 400.000 kilogram atau 400 Ton. ton. Bentar. Ya. Sekian itulah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, di sini keluar ini. Sensor mesh keluar. Sesuai modul, sensor yang harus kamu bikin itu ada itu tadi yang aku minta translate bahasa Uni Sovietnya. Rusia itu ganti nama dari Uni Soviet itu karena apa ya? Karena pecah, Kak. Oh, Kan merdeka masing-masing. Rusia itu yang Vladimir Putin itu ya. Iya. Itu kalau pemilihan presiden selalu Vladimir Putin ya yang menang. Iya. Oh, tapi ya nggak apa-apa, keren. Karena tadi aku minta translate-mu, terjemahan itu yang kepakai di constraint itu cuma 3, maka untuk mempersingkat durasi ini juga dibikinnya 3. Itu kan ada berat. Berat itu goals-nya. Properties yang lain itu adalah volume. Volume kamu klik barangnya, dia nggak boleh lebih dari 380 meter kuadrat. Ini alert kan kamu udah tahu fungsinya kan, sementara aku nonaktifkan dulu, nggak kasih notify atau notification. Gambarnya timbangan keluar, volume keluar, terus di sini tadi apa? Titik berat X sama titik berat Y. Kalau aku di mechanical engineering itu tahunya titik berat X dan titik berat Y itu kaitannya dengan keseimbangan. Kalau di perkapalan harusnya juga ya. Nanti mesinnya ditaruh di mana. Kalau di depan nanti kapalnya jelungup ke depan. Iya. Kita klik sensor, add sensor lagi. Ini penambahan sensor, kamu nggak kesulitan kan? Jelaskan di sini. Jelas-jelas. Center of mass X. Kamu klik lagi. Value-nya 0. Oh, materialnya aku ganti dulu. Baja ringan bisa, Kak? Ada. Di sini ada, nanti kamu bisa milih sendiri edit material. Nah, baja steel, iron. Steel. Kamu pilih nanti yang kan jenisnya kan banyak-banyak kan, ada standar IC, standar apa. Berarti kamu cari yang mass density-nya kan yang paling kecil. Yang itu, Kak, If bener. I'm not 785. Coba cari
Ini kecil juga. Nah itu Kak, jangan stainless. Cold roll. Bisa yang masa jenisnya 785 sih Kak. Tapi Biasanya still, 785. iya. Satuannya kilogram meter kubik ya? Nah ini aja nih, nggak apa-apa itu. A36 kayaknya nggak apa-apa tuh. Oh, 36. Ini kan cuma contoh aja ya. Iya, buat contoh aja. Nah, masanya langsung keluar notifikasi. Tadi di headsetku ini ting 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 gitu. Iya, ada suaranya kok. Oh iya, edit ya. Propertize-nya ini kan ini angkanya masih angka kalkulasi imajiner kan karena materialnya kita belum menentukan. Jadi kamu ikut situ aja. Di copy aja biar gampang. Kamu kasih aman. 2990438 2 juta kilo. Boleh? 3 juta kilo. 1 2 3 4 5 6. Terus kalau udah, ini kan masih ada tanda warningnya. Kalau di SolidWorks itu ada, habis kamu update, kamu klik normalize di sampingnya kursor ini, namanya rebuild. Kamu klik di situ, klik. Terus center of mesh-nya diedit lagi. Kamu tambahin lagi. Center of mesh Y-nya 1,94. Oke ya, udah selesai ya? Masih 0 ya Kak? Center of mass Y. X. Ya, center of mass pusat beban di sumbu X-nya itu 0. Aku pikir tadi salah. Berarti emang karena ini desainmu balance. Y itu kan ada angkanya. Jadi secara sumbu X itu dia 0, Y-nya nanti naik 1,94 meter. Jadi pusat beratnya itu ada di koordinat itu. Untuk modul itu enggak memasukkan center of mass dari sumbu Z. Jadi sementara kita pakai ini dulu. Terus kita masuk ke bagian constraint tadi. Nah, kalau constraint dia daftarkannya dari atas tadi. Kita nggak perlu register lagi, kita langsung klik center of mass Y, klik to add center of mass X, terus klik to add volume. Habis itu kita klik goals mass, minimize atau maximize. Nah, beratnya minimize lah. Terus kalau sudah, dia dari ini ada yang masih kurang paham? Udah ngerti Kak, ngerti. Ngerti. Terus kemudian itu optimation-nya itu diklik di centang biru. Iya. Terus itu tandanya nanti kamu mencari optimasi. Kemudian kalau optimasinya udah ketemu, kamu klik settings. Settings itu yang gambarnya udah gini, design study option. Di sini kamu bisa memilih untuk menentukan nanti simulatormu berjalan dengan high quality, itu lebih lambat, atau fast result. Di modul menyarankan untuk slow fast result, jadi hasilnya lebih cepat. Tapi kalau laptopmu kuat-kuat aja ya high quality, it's okay lah. Di sini ada total aktif 54 skenario yang akan dicek. Ya. Otomatis ini skenario-nya ngaco. Kenapa ngaco? Karena step-nya itu tadi nggak aku atur. Kamu ngatur step-nya tadi pakai di modul halaman 28 aja. Nah, logic simulatornya gini. Untuk variabel tinggi, kita klik. Dia itu tingginya kan berapa di desain? 3,4. Dia akan ngecek dari tinggi 3,3 sampai 3,5 dengan kenaikan 0,2 dan dengan syarat ini tadi titik berat X, titik berat Y-nya nggak boleh berubah dan sebagainya dengan tujuan
supaya beratnya lebih paling minimal dari antara ini semua. Kalau udah, kamu klik run. Di save dulu. Nah, ini dia lagi ngitung kan, itu kan kelihatan kan. Lumayan lama sih. Kamu yang project kapal tongkang itu di luar akademik atau? Untuk tesis sih, Kak. Oh, I see. Jadi masih Berarti panjang. jangka Iya, panjang. jangka panjang, Kak. Magister itu berapa tahun ya? Saya lulus 2023. 2002. Oh, cepat berarti ya. Ya. Aku itu udah dulu itu nyoba di Knight NSC awardee-nya Stanford University. Terus aku daftar kemana-mana, tapi kan karena suatu alasan keluarga dan finansial, aku memutuskan buat S1 sama kerja dulu. Agak susah sih. Kamu awardee-nya itu tahu dari mana ya? Apa dari ada kenalan? Dulu sempat training saya di klasifikasi gitu, badan klasifikasi. Ketemu awardee juga, Kak. Jadinya ngobrol-ngobrol, diajarin cara daftar ya. Fully funded atau ada bayarnya? Cuma masih ada bayar sih. Cuman bayar paling biaya hidup sama tiket. Visa, tiket, biaya hidup. Kamu di Rusia udah berapa tahun? Baru nyampe, Kak, awal tahun. Oh, dapat apa tadi, kamu mau ngomong apa? Ada stipendi gitu sih, kayak uang jajan bulanan, cuman nggak begitu cukup. Paling buat bayar Dari asrama, iya dari pemerintahnya. kamu ke gereja atau ke masjid? Ke gereja, Kak. Oh, soalnya sekarang banyak yang Andreas tapi Islam. Kan jadi harus tanya. Namanya stipendium ya, kayak upah Romo juga ya? Iya, namanya stipendi. Nah, oke. Nah, ini hasilnya operation fail karena desainnya ngaco tadi. Karena stepnya itu ya, Kak. Ya, stepnya. Kalau kamu mau lihat contoh desain yang aku coba tadi, itu yang udah aku kirim. Oh, Nah, iya. aku kirim itu di WhatsApp hasil desain study CSV. Dia formatnya itu udah kebaca di Excel. Ini. Dia initial value-nya itu dari kitanya, terus optimal value-nya juga ketemu berapa. Sama. Berarti Iya. udah paling optimal ya. Kalau menurut perhitungan matematis ini ya. Karena kan juga aku tadi bikinnya kan dari basic yang nggak tahu ship, engineering, dan sebagainya. Tapi nanti jangan kaget kalau kamu buka di design study, terus tampilannya jadi error. Karena design study itu dari satu file ada, misalkan tadi 54 skenario ya, itu ada 54 ukuran kapal yang berbeda-beda. Nanti ada misalkan, kalau kamu pernah lihat video simulasi-simulasi di film-film kayak, misalkan contoh Spider-Man, Amazing Spider-Man yang dia simulasi pindah tangan kadal ke tikus itu kan render kan gagal. Nah ini mirip kayak gitu. Coba aku kasih lihat. Aku nggak tahu kamu nonton Spider-Man. Kebayang sih, Kak. Kebayang dia nyoba-nyoba kan.
Ya, aku close, save all. Open. Mana ya gambarku tadi? Oh, recent. Udah aku pin. Nah, ini kan error. Design study. Yang ini apa bukan ya? Ini agak nge-lag kenapa ya? Oh, bukan ini filenya. Ini waktu aku tadi desain study yang masih permisahan antara di bawah deck dan waterline ke bawah. New whole finishing untuk desain study. Untuk desain study, oh ini. File, insert. Oh, desain studinya ini tadi kehapus ke import. Open. Download. Document. Oh, masih kebuka. Save. Formatnya udah kebuka Excel. CSV-nya jadi rusak. Nanti aku kirimi langsung di WhatsApp-nya aja. Yang bagian desain study. Sekarang kalau kembali ke modul, nah ini goals. Goals itu kalau di sini bahasanya displacement. Coba nanti aku dikoreksi. Aku tadi nyari di internet itu displacement itu masa dari hole-nya atau berat hole-nya. Makanya tadi aku milih goals-nya itu yang masanya. Sama nanti kalau desain studinya udah selesai, kamu save to external file aja. Biar tetap kesimpan. Displacement itu harusnya yang ruang tertutup itu dikali massa jenis air sih, Kak. Tapi itu hubungannya nanti harus yang kamu daftarkan di sensornya. Sebentar. Karena Kenapa dia angkanya kecil inputnya banget ya, desain Kak, study itu dari di sini, Kak. 440 W-nya 305 di modul. halo. Halo? 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 Di sini tuh kamu meyakinkan itu tadi aja. Displacement-nya pakai apa? Jadi kan di sini ada goals ya.
Goals itu hanya bisa memasukkan sensor. Ya, Sementara pilihan sensor di sini, setauku displacement nggak ada. bisa masukin angka sendiri, Kak? Nggak bisa dia. Coba lihat. Nggak ada ya. Sejauh aku nyoba belum bisa. Oh, goals-nya itu dia milih juga ya, Kak? Yang tik, Pakai sensor juga. ya dia milih. Iya, yang aku jelasin tadi dia di sini. Itu Kak, ada gambar airnya itu. Gambar teko. Oh enggak, bentar. Kenapa aku Volume tadi itu milih goalsnya masa? Ini kan aksaranya kan sama kan? sama ya. BOAO ini di, lah ini loh. Makanya aku tadi milih goalnya masa. Kalau sesuai modul, simulatornya gitu. Mungkin itu masa, nanti kamu prosesnya di akhir, bukan proses di sini apa ya? Dia itu berat sih Kak. Dia berat air kalau yang di bawah, yang di dalam kapal, di bawahnya waterline itu isinya air gitu Kak. Iya. Berarti nanti ini pakai yang dua part itu. Kalau ini kan sama yang atasnya, waterline kan keikut kan? Iya. Hmm. Nah, coba aku buka yang separate. Tuh, aku juga bikin yang nah, ini kalau sesuai modul awal. Kamu lihat di pojok kiri ini, solid body, surface body kelihatan. Bentar Kak, nge-lag. Ya, udah. Suaranya datang lebih dulu berarti daripada Iya. Iya Kak. gambarnya kan. Iya. Nah, ini ada satu itu atas. Split itu tadi caranya gini. Kan tadi udah jadi solid body kan. Ini yang aku screenshot ke kamu tadi. Ya. Dia pilih pembaginya. Itu trim toolnya, itu KVL structural waterline. Terus bodinya kamu pilih surface knit. Terus kamu pilih body yang atas. Cut body. Pilih yang di atas. Ini membuat gambarmu itu jadi kepisah dua solid body, atas sama bawah. Kita kasih contoh ya. Sampai sini jelas? Jelas Kak. Ini sensor. Kemudian mesh-nya itu dia bisa milih bawah aja. Bisa milih sama atas. Jadi mungkin displacement-nya itu nanti pilih yang cuma yang bawah aja. Iya, yang bawah. Masa yang bawah aja. Jadi cuma gini. Beratnya nggak sampai yang maksimal tadi. Yang bawah dengan isi air gitu Kak. Gimana ya bikinnya ya? Kalau kamu coba tanya ke dosenmu gimana? Bisa sih. Nanti biar
pemanduku diketahuinya jadi lebih jelas. Iya, coba nanti. Karena yang dari versi modul itu di spesimennya sesuai ini dia pakainya mas saja. Iya bener, itu logonya juga sama ya. Iya, logonya, tulisannya lebih tepatnya. Terus kalau udah, ini kan tadi keluar kan optimal study-nya. Terus creation of theoretical drawing. Oh, salah pencet. Halo? Halo, iya. Dengar Kak? Halo? Dengar. Ini caranya gini. File, new, kita buat gambarnya di Kak, bentar Kak, gambar. sesuai di Belum kebuka Kak layarnya. slide. Ya, maksudnya? Udah ke-share? Layarnya masih PDF maksudnya. Oh, bentar. Aku makan snack 1 sendokan dulu ya. Iya. Kita masuk di SolidWorks. Nah, ini gambarnya udah jadi. Gambarnya ini kelihatan. Oh, kelihatan. Langkahnya gini. Di sini itu gambarnya cuma kayak gini. Rasanya itu aku melewatkan slide di halaman sekian. Kamu lihat ini ya. Di sini kan gambarnya kan lebih jelas kan. Streamline-nya kan lebih banyak kan. Iya. Nah, aku tadi coba ngecek PDF itu langkah yang aku lewati kayaknya yang halaman ini. Ya, halaman coba kamu ingat-ingat halaman 18 aku cek di WA aja. Nah, dari sini kan kelihatan jadi ada lebih banyak theoretical section istilahnya. Iya. Tapi itu hanya masalah visual. Nanti kalau udah ketemu di drawingnya ini udah kepindah langsung. Terus caranya itu file, new. Kasih, kan ada pilihan part, assembly, drawing. Kamu pilih drawing. Di oke. Terus kamu pilih kertas misalkan A2 ISO. Di sini kamu pilih misalkan ini kan ada pilihan open document, smooth contour. Kamu pilih preview, kamu pilih ini, kamu klik use custom cell misalkan 1:100. Ini untuk skalanya. Nah, sudah. 3 gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan.
Itu jadi kalau misalnya saya mau nambahin banyak garis, Kak. Ya kan? Berarti kan saya tinggal nambahin sketch-sketch Ya. di plan di masing-masing station aja kan? Itu nggak usah coincide, nggak apa-apa kali ya? Oh iya benar. Rekayasa ya, maksudnya manipulatif ya ini ya. Iya, yang penting gambarnya kelihatan Tapi gitu. kalau iya, tapi kalau kamu eh, mengikuti sesuai langkah yang di halaman 18 PDF ini, nanti kamu ekspor langsung keluar gambarnya kayak gitu. Di modul ini kan juga kayak gitu kan. Tadi di halaman 31 itu kan langsung keluar. Oh, jadi dia nggak digambar ya, Kak? Dikeluarin sama dia langsung ya? Iya, dia langsung ekstrak. Iya, paham maksud itu ya. Hmm. Kan langsung keluar kan. Theoretical drawing ya. Sementara di sini kurang lengkap. Coba nanti kamu tanya ke dosenmu yang halaman 18 atau misalkan apa yang definisi yang lebih bagus lah. Translate-nya atau mungkin ada yang kurang dikasih di situ. Nah, terus di sini semuanya note-nya itu manual. Misalkan ini ya. Note di drag di sini. Nah, ini kalau berdasarkan PDF itu isinya constraint. Misalkan length length of ships. Dua puluh 27,2 meter. Oh, manual aja, Kak. Iya, iya. Ya, karena di sini juga mintanya manual. Oke, Kak. Ngerti, Kak. Selection-nya. Nah, ini kan. Ini contoh solid work melek. Tempatku Iya, kan kayak jadi ada corongnya yang warna ungu iya gitu. kayak saya kemarin itu. Itu kayak masalah klasik. Iya. Ini apa? Berapa? Terus satuannya. Oke, Kak. Ngerti, Kak. Buat ini Mas udah Udah. ngerti. Udah. Sampai gitu aja sih. Halaman 36, 38. Nah, terus dimensioning. Dimensioning itu di sini lumayan gampang. Karena kamu nggak buat, kamu cuma baca istilahnya. Programnya cuma baca. Ini klik Smart Dimension ya. Kamu klik sini sama ini. Terus kamu klik ini misalkan. Titik ini sama ini. Kamu klik ini. Itu ngilangin 2 angka di belakang komanya gimana, Kak? Ngilanginnya gampang. Kamu klik ini setting, options. Terus ada pilihan dokumen properties, detailing, dimension. Nah, primary precision-nya kamu klik 0 aja, non. Nah, di belakang komanya hilang. Oh iya. Udah gini aja sih. Harusnya kalau sampai di terakhir itu cuma kayak gitu. Theoretical, nanti dikasih judul theoretical drawing. Sama yang lupa itu, aku belum kasih tahu.
ini itu menu. Kalau di gambar teknik itu ada dua jenis ruang gambar. Yang pertama objek, yang kedua etiket. Etiket itu format atau tabel kertasnya. Kamu nggak bisa ngedit tulisannya ini di sini. Kalau kamu mau ngedit harus klik kanan, edit sheet format. Baru bisa diedit. Misalkan di sini Oh ya. ya. Ini Kopi Matias Bim. Nah, ini kan gambarnya hilang karena emang ini menu etiket atau menu sheet format. Kalau kamu mau balik, kamu pencet yang pojok kanan. Nah, Kalau yang penamaan Kak, penamaan apa? saya mau dikasih nama itu kan di halaman 37 kan ada nama-namanya tuh. DP, OP. Iya. Ya, Oh, itu. ini. Kamu klik di sini ada balloon. Balloon itu dia bisa ngeklik ruang, nanti dia jadi bulat pointernya. Dia Oh ngeklik ya. garis, pointernya jadi panah. Ya, misalkan sini, kamu klik di sini contoh ya. Kamu klik sekali, di kiri nanti udah ada pilihannya, setting. Ini non atau sirkular, atau triangle, atau diamond. Misalkan non ya. Terus balon teksnya itu bisa teks, item number, biasanya teks. Kamu ganti, misalkan A, P, D. Nah, udah kayak gitu. Udah itu aja sih. Ada yang mau ditanyain lagi? Itu kan ada yang nggak pakai garis Kak. Bikin teks gitu doang. Coba yang lihat. Nah, itu yang ada panah biru, bawahnya kan ada kayak gambar segitiga sama P. Segitiga sama huruf itu. Itu kan bacanya DP. Iya. Oh, itu pakainya note biasa juga. Kayak yang ini tadi. Oh, pakai not. Oh, iya oke. Kamu les apa bahasa Rusia itu butuh berapa bulan? Setahun Kak kemarin. Sebenarnya nggak cukup sih. Emang dulu. Mungkin saya ngomong sama dosen juga kesulitan. Oh. Kamu tes TOEFL IELTS juga? Saya punya TOEFL sih, tapi yang masih yang PBT. Nggak punya IELTS. TOEFL PBT dapat berapa? Berapa ya? 570. Oh. Dulu itu aku waktu di Politeknik itu nggak ada TOEFL, adanya TOEIC. Tapi kan juga lembaganya sama. TOEIC, Iya, tapi relatif lebih mudah sih, Ryan. sama kok kayak itu. Halo? Sebenarnya DC lagi ya. Kayaknya di sini udah mulai banyak yang download apa ya? Halo.
internetnya. Halo? Halo, halo? Udah bisa? Udah masuk, masuk, masuk Kak. Oke, oke. Udah mau jamnya juga ya? Kamu mau butuh file yang apa aja? Yang tadi aja Kak, yang Yang kebelah dua hasil, itu aja ya? iya yang kebelah 2. Nah, save. Send document. Yang SolidWorks Draw. Ini untuk udah masuk belum? Masuk Kak, udah. Terus yang untuk desain study, only bottom, separate. Oke. Ada lagi apa yang kamu mau tanya di SolidWorks-nya? Kayaknya Kalau aku titipannya kayaknya dua cukup. tadi itu sih. Aku mau coba gambar-gambar sampai hasil itu dulu. Biar selesai Berarti ini yang itu part nanti 1. ngumpulinnya PPT atau drawing-nya atau gimana? Kayaknya sih PPT tapi lampirin drawing. PPT-nya cuman buat ujiannya kan, nampilin apa-apa gitu. Cuman kalau dia butuh mau ngelihat drawingnya ya Yang pasti titip. suruh buka gitu paling. Oke, oke. Aku titip tadi ya yang halaman 18 sama displacement. Ditanyakan Iya, biar ketemu benernya. Oke, oke. besok bisa lagi Kak, apa gimana? Kalau besok belum tahu sih, tapi kemungkinan nggak bisa. Kalau bisa cuma 1 jam. Makanya itu di awal kan aku juga udah nyoba atur jadwal itu kan aku ngobrol ke kamu. Iya, Soalnya kan minggu ini UAS. Sebenarnya kalau paling benar-benar bisa itu mulai Jumat lah. Sabtu lah. Sabtu depan itu aku udah free. Paling kalau ini eh, kamu chat WA kayak kemarin aja, kan aku tetap balas kan. iya. Tanya-tanya biasa. GWS, GWS. Iya, kasih Kak. Loh, kamu itu udah nikah atau belum? Udah saya, Udah. udah. Hmm.